Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para thalabah jamaah mushola al-falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah tentunya nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Pertama, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita mampu untuk melaksanakan kegiatan aktivitas kita dengan baik. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya kita doakan saudara kita yang hari ini masih mengalami cobaan, ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala di daerah Sumatera Barat, Aceh dan lain sebagainya. Bahkan korban jiwa sudah menelan hampir ratusan. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan do'al fasad bil bahri wal barri bima kasabat aydin nas, bahwa telah nampak kerusakan dan kehancuran baik di laut dan maupun di daratan. Bima kasabat aydin nas, itu semua tidak terlepas dari ulah tangan-tangan manusia. Maka penting bagi kita untuk muhasabah diri, terutama bagi mereka yang memiliki kebijakan yang sifatnya penting di dalam kehidupan umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan qawamud dunya bi arba'ati asya, bahwa dunia ini akan tegak kalau 4 hal ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama, para otoritas, orang-orang yang memiliki keilmuan, betul-betul mengamalkan ilmunya, menjadi panutan bagi umat dan menyebarkan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menjadi ulama dunia, bukan menjadi ulama sub yang justru di situ akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bi'adlil umara, dengan sifat adilnya para pemimpin di dalam menentukan kebijakan-kebijakan kepada warga dan masyarakatnya. Di dalam kaidah Islam dikatakan bahwa kebijakan dari pemerintah manutun ala maslahatil rakyat, diarahkan kepada kemaslahatan untuk rakyatnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil tentunya melihat dampak negatif dan positifnya. Rakyat yang
menerima tentang kebijakan yang ada, tidak terganggu di dalam kehidupannya. Maka penting bagi kita untuk memiliki pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah wasakhaul aghniyah, orang-orang yang diberikan harta lebih, mereka memiliki sifat peduli kepada sesama tetangganya, lingkungannya, orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat, wa du'ail fuqara, doa-doanya orang-orang fakir. Nah, kita memiliki peran masing-masing. Begitu juga para ulama. Dalam hadis ini dikatakan la tazalu hadil ummah tahta yadillahi wa kanabihi malam tumali qurrabuha wa umaraha. Tidaklah akan hancur umat ini, tetap berada di naungan rahmat dan anugerahnya Allah selama para ulamanya tidak condong kepada pemimpinnya. Ketika para ulama sudah berusaha untuk mencari kedudukan di hadapan para pemimpinnya, maka para ulama tidak akan disegani lagi oleh para pemimpin, karena tugas ulama adalah menasihati mereka. Maka ketika ulama sudah condong rapat kepada para pemimpin untuk mencari kedudukan, untuk mencari harta dunia, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang di situ banyak kerusakan akan berusaha dicarikan dalil-dalil tentang diperbolehkannya kebijakan tersebut, dan itu sangat bahaya. Maka kita doakan mudah-mudahan para ulama kita betul-betul menjadi ulama akhirah yang berdakwah ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, yang tidak rakus atas jabatan dan harta. Karena ketika nafsu telah menguasai jiwa seseorang, yakni hubud dunia, disitulah sumber dari kehancuran. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita lanjutkan dari materi kita yang berkaitan dengan sholat sunnah witir. Jadi praktikal di dalam pelaksanaan sholat sunnah witir ini bisa dilakukan di awal waktu. Berarti setelah selesai sholat isya, ba'diyah isya, kemudian dilanjutkan dengan witir. Atau bisa dilakukan nanti di pertengahan malam setelah kita tidur. Berarti bisa dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Di sini dikatakan yusannu liman wasaqqa biya qadatihi qabla al-fajri bi nafsi aw ghairihi ayu akhiral witra kullahu lat tarawih an awwalil lail. Bahwa sunnah hukumnya bagi orang yang memiliki keyakinan, memiliki kebiasaan bahwa dia akan bangun sebelum fajar, bangun jam 2, setengah 3 atau jam 1, atau dibangunkan oleh orang lain. Sunnah antu yuakhira, untuk mengakhirkan sholat witirnya, lan tarawih, tidak sholat tarawih. Ya, jadi kalau kita orang yang terbiasa bangun malam dan yakin bisa bangun malam, atau dengan cara dibangunkan orang lain, atau dengan cara kita memasang alarm, dan itu menjadi kebiasaan rutinitas kita, maka sunnah untuk melakukan sholat witir itu setelah kita tidur, tidak pada sholat tarawih. Contoh nanti kita masuk bulan Ramadan, ya, setelah tarawih, nah witirnya itu dilakukan nanti pas ketika kita bangun dalam rakaat untuk melaksanakan makan sahur. Itu sunnah.
Tapi jangan semuanya jamaah musola begitu. Kalau jamaah musola semuanya tarawehnya jamaah witir tengah malam, yang ada nanti imam mobilannya itu nggak banyak yang lainnya udah pada pulang, ada Pak Ustadz witirnya waktunya tengah malam. Ya jangan ya. Caranya bagaimana? Ada pendapat ulama yang mengatakan walau autara bisalasin summa arada at-takmil jazalahu. Apabila seseorang sudah melakukan witir 3 rakaat, bis tarawih kita witir 3 rakaat, kemudian dia ingin menyempurnakan witirnya, menambah rakaat witir pada malam harinya, maka hukumnya diperbolehkan. Ini menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Amudi. Sedangkan menurut Imam Ramli itu tidak boleh. Kita mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Jadi nanti pas bangun sahur takmirul witri, menyempurnakan witir kita. Berarti tadi 3, malam berapa lagi? Tinggal nambah. Yang berarti ganjil. Witir itu kan paling sedikit 1 rakaat. Tengah-tengah bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, maksimal adalah 11. Lebih dari 11 tidak diperbolehkan. Nah, praktikalnya juga kemarin sudah kita bahas. Bisa kalau lebih dari 2, lebih dari 1 berarti bisa 3, bisa 5, bisa 7 sampai 11. Prakteknya bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Atau dengan misal langsung dulu 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, 11 rakaat, langsung tasyahud akhir, langsung salam. Dilakukan hanya tasawuf 1 kali tasyahud, ditutup dengan kalau masuk belakang kayak kereta turun 11 tasyahud akhir, salam. Atau dengan 2 kali tasyahud, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, 10 rakaat tasyahud awal, berdiri lagi tinggal nambahin yang ke-11 tasyahud akhir, langsung salam. Jadi di dalam sholat, dalam rangkaian sekali sholat, tasyahud itu boleh dilakukan hanya 2 kali, nggak boleh lebih dari 2 tasyahud pagi. Dalam sekali rangkaian sholat ini tidak boleh melebihi dari 2 kali tasyahud. Jadi misalkan kita pengen terus menerus nih 11 rakaat, 2 rakaat tasyahud, bangun lagi 2 rakaat tasyahud, nggak boleh. Itu tasyahudnya kebanyakan. Jadi dalam 1 rangkaian itu hanya boleh 2 kali tasyahud. Mengambilnya di tasyahud yang sebelum rakaat akhir, kemudian tasyahud kedua di rakaat yang terakhir. Itu cara di dalam melaksanakan dari sholat sunnah witir. Nah, bagi orang yang terbiasa bangun malam dan rutin dia lakukan, sunnah melakukan witir itu pada pertengahan malam setelah tidur. Tapi kalau sholat tarawih enggak, sunnahnya tetap di awal waktu, kecuali memang misalkan dia kerjanya pasif malam, pulangnya jam 11, nah boleh itu baru dia lakukan tarawih pada malam hari sendirian. Ya, itu seperti itu kasusnya beda. Ya, jadi kalau di musola ini ya semuanya tarawihnya di musola, jangan tarawihnya di rumah, semuanya bubar bisa-bisa sholat ya tarawihnya. Kemudian wa in fatat al-jamaah fi bitakhir fi Ramadan, walaupun di dalam sholat witir tersebut kita tidak melakukan dengan cara jamaah, walaupun tidak dengan dilakukan secara berjamaah, tetap disunahkan. Di khabari Syaikhaini berdasarkan dengan hadis Imam Bukhari Muslim yang berbunyi ij'alu akhirat salatikum, jadikanlah akhirat salat
sholatikum, akhir dari sholat kita pada malam hari witron dengan hitungan ganjil. Jadi Nabi itu senang yang ganjil-ganjil, maka usahakan rangkaian sholat kita dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat sunnah yang lainnya tutup dengan rangkaian yang namanya sholat witir. Jadikan ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra, karena Allah itu zat yang ganjil. Allah sangat-sangat senang, cinta dengan hal-hal yang ganjil. Ya. Wa takhiruhu an sholatil lail al-waqi'ah fihi, dan juga mengakhirkan witir dari sholat malam yang kita lakukan. Silakan bangun malam tuh, tadi belum witir, maka pengen tahajud, pengen sholat hajat, pengen sholat sunnah yang lainnya, taubat. Nah itu witirnya diakhirkan. Tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, taubat 2 rakaat, ditutup dengan witir misalkan 1 rakaat atau 3 rakaat. Bapak bisa dikit istighfar sampai dengan subuh. Jadi witir dijadikan yang paling akhir. Waliman lam yasik biha, dan disunahkan bagi orang yang tidak memiliki keyakinan untuk bangun pada malam hari, ayyuj'alahu qoblal yaum qoblan naum, maka disunahkan bagi dia untuk melaksanakan sholat witirnya itu sebelum tidur. Jadi kalau orang-orang kayak Bang Topan nih, kan kerjanya pagi pulang sore, ya malam butuh istirahat atau lembur, kerjanya udah rutinitas begitu. Kalau malam udah kayaknya bisa bangunnya pas subuh doang misalkan, PRT begitu, ya udah mendingan witirnya ambil setelah sholat isya sebelum tidur. Cara gampangnya kalau kita di sholat isya, ba'diyah isya 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat baru pulang. Kalau udah sampai rumah, ya potongan-potongan kayak kita mau sholat di rumah sunat, ya sama, ya potongan-potongan kayak kita mah ya. Semangat tuh lagi mau sholat, berangkat semangat, kumpul lagi semangat, tumpahin. Kalau udah pulang ya paling ngopi, ngobrol, nggak bakal witiran, ya. Itu caranya. Habis isya, berarti langsung aja witir sekali. Datang pulang mau ngerokok, mau ngobrol, penting udah tutup dengan witir. Ya, itu kalau bagi orang yang memang tidak memiliki keyakinan akan bangun pada malam hari, sunnahnya melakukan witir sebelum tidur. Wala yumdahu ya'adatahu, dan tidak disunahkan untuk mengulangi witir pada malam hari kalau dia bangun. Ini pendapat yang kuat. Jadi kalau pendapat yang kuat itu nggak ada witir disempurnakan di tengah malam. Udah witir ya malam nggak usah witir. Tapi ada pendapat lain, tetap sunnah ditakmilil witir dalam rangka untuk menyempurnakan daripada sholat sunnah witir. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an udira qabla an anama, rawahul Shaykhani. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan amarani, memerintahkan kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an utira, untuk melakukan witir qabla an anama, sebelum aku tidur. Rawahu asy-Shaykhani, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Jadi sahabat Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan witir sebelum tidur. Waqad kana Abu Bakr radhiyallahu anhu yudara qabla ayanama summa yaqumu wa yatahajjad. Dan sungguh adanya
sahabat Abu Bakar, beliau melakukan sholat witir sebelum tidur, summa yaqumu wa yatahajjad, kemudian pada waktu malam hari beliau bangun melanjutkan dengan sholat tahajud. Wa Umar radhiyallahu anhu yanamu qabla ayyutara, beliau tidur terlebih dahulu sebelum witir. Jadi kalau sahabat Abu Bakar witirnya itu sebelum tidur, kalau sahabat Umar witirnya setelah tidur. Maka fatarafa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua sahabat ini ya diadukan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dua sahabat itu sahabat dekat Nabi Muhammad. Ya, sahabat dekat Nabi Muhammad. Sayyidina Umar, ya, beliau masih sahabat dan juga orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abu Bakar, mertuanya Nabi Muhammad SAW. Dalam melaksanakan witirnya beda-beda. Sahabat Abu Bakar witirnya sebelum tidur, sahabat Umar witirnya setelah tidur. Apa kata Nabi? Faqala, berkata Nabi Muhammad SAW, hada akhada bil hazm yakni Abu Bakar, wa hada akhada bil quwwah yakni Umar. Kata Nabi, kalau sahabat Abu Bakar beliau melakukan witir sebelum tidur karena berhati-hati, ikhtiar. Sedangkan Sayyidina Umar melakukan witir setelah tidur, beliau memiliki keyakinan yang kuat pasti bangun. Nah, kita tinggal yang mana ini? Ya, tinggal yang mana ini? Ya, yang mana? Malas banget sholat mah ya, boro-boro witir gitu ya. Boro-boro witir ya. Karena sahabat Umar terkenal tegas ya, berani, pasti mentalnya kuat. Beliau punya keyakinan pasti bangun di malam hari, makanya beliau melakukan witir setelah tidur. Sayyidina Abu Bakar bukan nggak bisa bangun, tapi ikhtiar, hati-hati, takut nggak bangun kebelabas, akhirnya nggak witiran. Mendingan witiran dulu biar nanti tidur juga nggak kebelabas, sudah witir. Kedua-duanya diperbolehkan. Nah, kita tinggal keyakinan kita yang mana ya. Kalau memang biasa bangun malam ya silahkan dilakukan di malam hari. Kalau memang nggak biasa langsung aja habis jamaah di musola. Kalau di rumah mah hayata, nggak mungkin kita bisa lakukan witir. Udah diganggu sama HP, udah diganggu sama istri, udah diganggu sama Waqat rawiya an Utsman mislu fi'li Abi Bakar, dan sungguh diriwayatkan dari sahabat Utsman, beliau melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Wa an Aliun mislu fi'li Umar, sedangkan sahabat Ali melakukan seperti yang dilakukan sahabat Umar. Kan para sahabat pilihan Nabi atau yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin ya. Abu Bakar sama Sayyidina Utsman sebelum tidur, Umar sama Sayyidina Ali setelah tidur. Qala bil basit wakhtara asy-Syafi'i ila Abi Bakr radhiyallahu anhu, berkata dalam kitab Basit Imam Ghazali bahwa Imam Syafi'i beliau memilih dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Wa amar raqatani allatani sallihu ma'an nas julusan ba'dal witri falaysa minas sunnah. Nah, sedangkan 2 rakaat yang mengiringi dari salat witir yang dilakukan oleh kebanyakan manusia yang dilakukan dengan cara duduk itu bukan bagian dari sunnah. Ada orang-orang dulu begitu, habis witir dia melakukan salat sunnah sambil duduk. Salat sunnah sambil duduk gak masalah ya, gak masalah, tapi itu bukan bagian daripada witir. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Imam Zawjari wa Syekh Zakaria Al-Ansari dan Imam
Zakaria Al-Ansari. Nah, itu praktikal pelaksanaan di dalam sholat sunnah witir. Kemudian wa yusatu ad-duha. Kemudian masuk lagi kepada sholat sunnah berikutnya. Kita sudah bahas sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu, qabliyah dan ba'diyah. Kemudian masuk kepada sholat sunnah witir. Nah sekarang masuk kepada sholat sunnah duha. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq, bertasbihlah ya pada waktu sore dan juga waktu pagi, maksudnya dengan kita melakukan sholat. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, salatul isyraq salatul duha, bahwa salat isyraq itu termasuk bagian dari salat duha. Isyraq itu dilakukan setelah matahari itu naik seukuran satu tombak. Tombak kira-kira 2 meter, tombak ukuran orang dulu yang satu tombak. Jadi ketika matahari sudah keluar ukuran satu tombak waktu pagi itu, nah itu disunahkan sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Ada 2 pendapat, ada yang mengatakan itu sholat sunnah isyraq bukan termasuk duha. Duha sholat lain. Ada yang mengatakan isyraq ya duha. Isyraq ya duha. Jadi habis subuh nggak ada sholat sunnah itu. Wirid, zikir, baca Quran, tasbih sampai isyraq. Nah, isyraq baru sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Ya, jadi sunnah. Wara'a Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan meriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin, berwasiat kepadaku kekasihku yang yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siyamu salasati ayyam, wasiat Nabi Muhammad kepada sahabat Abu Hurairah. Yang namanya wasiat itu biasa disampaikan sebelum wafat. Ya, kita punya orang tua, atau gue mau mati nih, gue wasiat sama lu ya, lu begini, berarti hal yang penting. Jangan sampai ditinggalkan, karena wasiat. Bahkan di dalam hadis juga salah satu bukti baktinya seorang anak kepada orang tua adalah menjalankan wasiat dari orang tuanya. Nah, ini bukti baktinya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jalanilah wasiat Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi Muhammad berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah dengan 3 hal. Yang pertama, siyamu salasati ayyam min kulli syahrin, berpuasa 3 hari berturut-turut dari setiap bulan, atau puasa yaumul baid. Ya, puasa yaumul baid 13, 14, 15. Ya, hitungan bulan Hijriah. Ya, puasa di mana pas bulan itu sedang naik-naiknya menuju bulan purnama. Ya, itu kesunahan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, warak atayid duha, dan yang kedua adalah 2 rakaat sholat duha, minimal 2 rakaat sholat duha. La faqra ma'ad duha, kata Nabi, tidak ada kefakiran bersamaan dengan sholat duha. Orang yang rajin sholat duha, Allah jauhkan dari yang namanya sifat fakir, miskin. Fakir maksud di sini bisa fakir secara batin, bisa fakir secara dohir. Ya, ada orang dikasih harta banyak, numpuk, tapi hatinya fakir, hidupnya gelisah, gak tenang, ya gak nyaman, ribut mulu, gak mendapatkan ketenangan. Yang namanya rumah tangga kan yang kita jawab sakinah, sakinah itu harus tenang.
Ya sakinah dalam rumah tangga itu kata tanah, duit banyak berantem mulu, gablok kamu lagi bini, ya nggak akur lagi bini, disantet lagi ya repot kalau gitu, ya nggak tenang dah, mau duitnya banyak juga kalau rumah tangga berantem mulu, ya maka orang yang sedang doa dikasih dijauhkan dari kefakiran, baik secara zahir maupun batin, hatinya tenang. Rezekinya standar, tapi dia bisa menerima, bisa mengaturnya, hidupnya nyaman, dari kejar-kejar orang, enak. Jadi cari apa sih itu? Duit banyak sakit, nggak bisa nikmatin. Duit banyak tapi berutangnya banyak. Ini udah berusaha bakri, saya agak banyak itu. Ya pengusaha gede itu utangnya banyak, pusing, atau perubahan. Ya. Takut hilang, takut dicuri, udah aku pikirannya sebelahnya dah. Karena orang-orang yang ada hati-hati tuh HP-nya jangan dibocet dan ditipu. Ntar NBanking-nya ke ambil gitu loh, NBanking mana gue punya duit juga ada nggak bakal yang tertipu itu nggak punya duit, karena kayak kita nggak bakal tertipu gitu, mau ditipu kayak apa juga nggak akan tertipu. Ya kan enak berarti hidup nggak bisa ditipu orang, nggak tertipu orang yang ada nipu orang ya. Nih kata Nabi, nggak ada kefakiran bersama nama sholat duha. Dan juga bahwa di dalam pelaksanaan sholat duha 2 rakaat itu berarti kita telah mensedekahkan 360 persediaan kita. Wa bi kulli insanin salasumi'atin wa sittuna mufassalan bi adadi ayyami sana. Bahwa di dalam diri kita ini terdapat 360 mufassalan persediaan bi adadi ayyami sana, seukuran hitungan hari dalam 1 tahun. Persediaan kita. Insya Allah kalau rajin duha jauh dari namanya stroke, karena persediaan kita disedekahkan 2 rakaat duha itu bagian dari sedekah untuk sedih kita. Karena kan nikmat dari Allah, kita bisa mengontrol tangan, disuruh nunjuk ke sana nunjuk, nggak ada hitungan detik ya, mata suruh dari ke sana baru gini kan. Ini kan hak penuh yang Allah berikan kepada kita untuk mengontrol, menguasai anggota tubuh kita. Kalau kasih tuh, kalau kontrol kepala lu sendiri tuh, mau belok-belokin kayak apa bebas, tangan, semua mata. Sebelum itu dicabut, coba kalau udah dicabut niat, mulut aja udah dicabut, niat kuasa kontrolnya menyon, gak usah ngapa-ngapain. Nah, ada yang begitu. Nah, ada nikmat kuasa untuk menguasai mulutnya telah Allah cabut. Tangan ya tadinya bisa bergerak, karena udah dicabut nikmat menguasai kontrolnya, keplek, stroke sebelah, stroke ringan. Salah satu dihindarkan dari penyakit stroke, rajin-rajin sholat duha minimal 2 rakaat, karena 2 rakaat duha itu sedekah untuk sedih kita. Nikmat yang telah Allah berikan dari segi persediaan ini kita sedekahkan dengan 2 rakaat duha. Ya, qala alaihi salatu wassalam, yusbihu alla sulami min ahadikum shadaqah, bahwa dikeluarkannya ya dari tulang-tulang kalian semua sedekah. Wa kullu tasbihatin shadaqah, dan setiap tasbih yang kita ucapkan subhanallah, 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 shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, alhamdulillah, 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 shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap tahlil yang kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, shadaqah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, begitu juga
kita mengajak orang kepada kebaikan termasuk sedekah, wa nahyun 'anil munkar, dan juga mencegah dari kemunkaran termasuk bagian daripada sedekah. Yujzi'u min kulli dzalik, mencukupi dari itu semua, dari mulai tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi munkar, wa kullu tahlil wa yujzi'u min kulli dzalik rak'atani yarka'uhuma minad duha, yakni 2 rakaat yang kita lakukan dari rakaat duha. Tuh, ini pahalanya gede. Ya, salat sunnah duha, tasbihan duha, tahlil duha, takbir duha, ya, sedekah amar ma'ruf nahi munkar, sedekah, itu semua bisa tertutupi pahalanya dengan 2 rakaat salat sunnah duha. Wa qala alaihi salam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala syafatat duha ghufirat lahu dhunubahu walau kanat mislu zabadil bahr. Barang siapa yang menjaga sholat sunnah duha, akan Allah ampuni dosa-dosanya walau kanat mislu zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya seukuran buih di lautan. Allah ampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya banyak. Kemudian wa'an au taro qoblaan anama, dan witir sebelum tidur. Ini wasiat Nabi 3, pegang. Kalau bisa kita laksanakan 3-tiganya. Yang pertama, puasa 3 hari, yaitu puasa Yaumul Bid pada setiap bulannya. Yang kedua, sholat sunnah duha minimal 2 rakaat. Yang ketiga, sholat sunnah witir. Ini 3 wasiat Nabi untuk jangan kita tinggalkan. Kemudian warawa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam sholat subhatat duha. Meriwayatkan Imam Abu Dawud bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunnah duha samaniya rakaatin, sebanyak 8 rakaat. Wasalli min kulli rakaatain, dan beliau qulu salam setiap 2 rakaat. Jadi rakaat duha itu hitungannya tidak ada maksimalnya, paling sedikit buat maksimal silahkan. Tapi Nabi merutini sholat sunnah duha itu 8 rakaat, maka ikuti Nabi. 8 maksimalnya ada. Ya 10 boleh, 12 boleh, tapi kita ingin mencontoh Nabi dan mendapatkan keberkahan dari Nabi. Lakukanlah duha 8 rakaat. Kalau nggak sanggup 8, minimal 2 rakaat. Ya, kapan waktunya? Nah, setelah keluarnya matahari sampai nanti sebelum datangnya waktu sholat zuhur, kan panjang tuh. Ya, belum berangkat kerja, misalkan berangkat 7:30, 6:30 duha dulu, baru berangkat kerja. Nanti pas istirahat zuhur kan udah duha. Kalau orang dagang makan bisa kapan aja. Berangkat 5:30, jam 6, nanti dagang di pasar, dagang di mana, jam 9 pergi ke musola, sholat sunnah duha. Ya, yang penting disempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Nabi melakukan duha itu 8 rakaat dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya sholat sunnah duha rakaatani, 2 rakaat. Wa aksaruha samanin, dan paling banyaknya 8 kama fit tahqiq, seperti halnya dalam kitab Tahqiq wal Majmu'. Walaihi al-aksaruna, dan pendapat yang paling banyak 8 ini adalah pendapat para ulama, kebanyakan para ulama.
Wa tahrumu az-ziyadatu 'alaiha bi niyati duha, dan haram hukum yang melebihi dari 8 dengan niat sholat duha. Wa hiya afdaluha ala ma fi raudhah, dan ini 48 rakaat hal yang paling utama ya yang ada di dalam kitab Raudhah. Wa asliha, dan asalnya kitab Raudhah. Wa yajuzu az-ziyadatu 'alaiha bi niyatiha ila isnatai asyarah, dan boleh menambahkan dari 8 dengan niat sholat sunnah duha sampai dengan 12 rakaat. Ya, jadi boleh 12 rakaat, tapi yang afdol 8. Bahkan ada sebagai ulama mengatakan haram lebih dari 8 karena mengikuti Nabi. Itu hebatnya orang dulu. Ya, berusaha ingin melakukan apapun itu sesuai dengan Nabi. Cara makan bagaimana cara makannya Nabi, cara berpakaian bagaimana cara berpakaiannya Nabi, cara jalan bagaimana cara jalannya Nabi. Jadi berusaha untuk, kalau orang Jawa itu membo-membo menyerupai orang Nabi Muhammad SAW, walaupun belum bisa sempurna mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berusaha untuk menyerupai Nabi Muhammad SAW dari setiap gerak dan ucapan dia. Nabi makannya bagaimana sih? Oh, Nabi makan pakai tangan kanan. Nyendoknya bagaimana? Apa yang digegem begini-begini? Apa dicolok begini? Oh, Nabi pakai 3 jari. Nah, kalau makannya barengan senampan begitu, yang makannya cepet-cepet lah. Kebagian Ustaz ya, ikutin Nabi yang lain kan, kalau aku nggak kebagian ini 3 jari kan udah gitu ya. Nah, sebelum makan Nabi ngapain? Dia biasanya jepit garas dulu. Kenapa itu? Di dalam makan Nabi itu senang bercanda, ngobrol, makan itu. Karena ketika makan itu kolam diangkat, catatan amal diangkat, lagi makan tuh. Ya, jadi adabnya malah ngobrol apa? Ya, sebelum makan jangan habis jangan ngobrol apa aja. Ya, karena Nabi lebih. Ya, yang ada dimakan ya nggak usah pilih-pilih. Ya, menerima, mensyukuri dari makanan yang ada. Adab-adab di dalam apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat Imam Abu Hanifah kalau nggak salah itu ya, pernah disampaikan Ustaz Hamzah itu nggak mau makan semangka seumur hidup. Nabi makan semangka, tapi Imam Ahmad kalau nggak salah beliau nggak makan semangka. Kenapa? Karena belum mendapatkan riwayat Nabi bagaimana cara makan semangka. Belahnya begini, terus cara makannya begini kayak kita nih, atau di kupas kulitnya sedih makan itu nggak nemu riwayatnya, jadi nggak mau makan semangka sampai segitunya. Kalau kita nggak ya, mau makan cara apa itu ulama ya, jangan sama ya sama kita. Nggak mau makan semangka karena nggak pernah mendapatkan atau belum mendapatkan riwayat bagaimana cara Nabi makan semangka. Makanya para ulama-ulama itu digelar dengan Hujjatul Islam, karena mereka cara hidupnya sesuai dengan Nabi. Makanya dikatakan hujjah itu dalil sejatanya umat Islam. Ya Ghazali, kehidupan mereka tak terlepas dari gayanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak ikutnya gaya-gaya barat, cara pakaiannya, setelannya, apalagi anak muda, gayanya gaya Justin Bieber ya, gayanya bukan mengikuti gaya Nabi Muhammad SAW. Wa yubda wa ayyusallima min kulli rak'ataini, dan disunahkan untuk urut salam dari setiap 2 rakaat. Wa waqtuha min irtifai syamsi
qadra rumhin ila zawal. Waktu pelaksanaan sholat duha dimulai min irtifai syamsi, dari mulai naiknya matahari, qadra rumhin seukuran satu tombak. Ya, jadi kalau tombak ditajemin itu ukurannya segitu, kira-kira 2 meter. Sampai kapan? Ila zawal, sampai dengan waktu zawal matahari sudah sampai zuhur. Ya, itu habisnya waktu sholat duha. Wal ikhtiyaru fi'luha inda mudiru innaha. Sedangkan waktu yang dipilih ikhtiar di dalam melakukan sholat duha inda mudi, ketika telah bergesernya matahari, rubu'in nahar, seperempat siang. Di hadisin sahihin bihi, karena berdasarkan dengan hadis sahih, berarti jam berapa? Antara jam 9 sampai 10. Itu apa yang lebih utama di dalam melaksanakan daripada sholat sunnah duha. Fa'in tara dapat fadilat takhir rubu'innaha wa fadilat ada bil masjid illa bi'akhiha fal awla takhiruha ila rubu'innaha. Nah, waktu dan tempat ini kan memiliki keutamaan. Sholat di masjid lebih utama daripada sholat di rumah. Sholat jam 9, sholat duha itu lebih utama daripada selain jam 9. Nah, kalau kita sholatnya di masjid tapi gak jam 9, misalkan jam 7 atau jam 11, amat sholat di rumah tapi jam 9, mending yang mana? Ini sama-sama keutamaan. Sholat di masjid punya keutamaan, tapi pelaksanaan waktunya tidak utama. Sholat di rumah nggak memiliki keutamaan, tapi waktunya memiliki keutamaan. Jadi dalam waktu ada keutamaan, tempat juga ada keutamaan. Dan di masjid itu lebih utama daripada di rumah. Sholat duha jam 9 lebih utama daripada selain jam 9. Misalkan kita sholat di masjid tapi pelaksanaannya nggak jam 9 sholat duha, apa kita sholat di rumah tapi pelaksanaan jam 9? Pilih yang mana? Jadi dikatakan wal aula, yang utama adalah kita sholat di rumah, yang penting melakukannya jam 9, karena keutamaan waktu di dalam sholat duha itu lebih diutamakan daripada keutamaan tempat. Nanti lihat berlawanannya dua keutamaan, pilih salah satu. Kayak pembahasan kita, sholat sunnah berulang-ulang itu sunnah untuk berpindah posisi, karena setiap tempat yang kita sholati akan menjadi saksi dari Allah. 2 rakaat tidak lagi, 2 rakaat tidak lagi. Tapi kalau kita dapat di sholat pertama, misalkan sholat Jumat, kalau kita pengen sholat lagi pindah posisi sehingga sholat pertama ditempati orang, maka afdalnya tetap kita sholat di tempat tersebut, tidak perlu pindah posisi, karena keutamaan sholat awal itu lebih utama daripada kita berpindah-pindah posisi, walaupun kedua-duanya sunnah. Jadi kadang-kadang pilih yang lebih daripada yang di bawah. Ya, dua-duanya utama, tapi pilih salah satu. Sama kayak negara Indonesia, kalau dibikin negara Islam bagaimana? Kalau dipaksakan negara Islam akan terjadi peperangan, karena tidak semua pulau yang ada di Indonesia ini memeluk agama Islam. Pasti banyak wilayah-wilayah yang minta untuk melepaskan diri dari terjadi kekacauan. Sedangkan dengan asas dasar negara kita yang sekarang ini, dengan kesepakatan semua daripada leluhur-leluhur kita dengan berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, terjadinya perdamaian, tidak ada permusuhan, maka ini lebih utama, ya, mendahulukan kemaslahatan daripada maudhah. Nah, ini ulama kita berpikirnya bijak di dalam menentukan sesuatu keputusan. Ya, mudah-mudahan
Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Apalagi sebentar lagi masuk bulan Rajab, insyaallah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa ditemukan di bulan Rajab, masuk Sya'ban, bertemu dengan bulan Ramadan, dan diberikan sehat, umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una bi fakina fakiyat lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa dzakara bi wa fikna minkum lima tadi qawlan wa fi 'ala kurama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ya man akhda bil khair wa kulla syarrin wa aslih lana kulla sur wa kira bil dhamika wa yuqti ana rabbana kulla dhi qabla ta'tiyana rusul man wa fi rasul anta akraman syadar wa salatu ala usul mustafa min al-haqqi dana wal wafa bi kitabina shifa wal la likra bi usul wa la sabil masul wa mahdina bi hudak Ajalna iman saburi tawala tuhalina wali yang siap wala tajalna iman khalafa amraku asuku hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi subhanakallahumma wa tahiyyatu biassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.